media menanyakan soal proses banding yang diajukan oleh kuasa hukum dari pihak pengadilan tinggi bahwa memang berkas sudah masuk dan akan disidang. Menanggapi ini gimana, Kak? Ya, oke. Untuk berkasnya kan udah masuk ya, dan pengadilan tinggi. Selanjutnya kita kami dari tim penasihat hukum Nikita Mirzani menunggu untuk putusan dari pengadilan tinggi atas banding dari Nikita Mirzani. Banding itu Kakak yang substansinya apa sih? Substansi untuk banding itu apa karena dituntut 4 tahun apa gimana sih? Ya, karena putusan kemarin itu 4 tahun ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga dari jaksa penuntut umum sendiri juga mengajukan banding, kemudian dari pihak Nikita jadi terbanding dan pihak Nikita juga mengajukan banding, JPU juga jadi terbanding gitu. Nah, untuk materi dari Nikita Mirzani dalam bandingnya ada beberapa poin-poin yang disampaikan yang dimasukkan di dalam materinya yang kami anggap itu pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, yang hakim yang memeriksa dan mengadili kemudian memutuskan perkara Nikita Mirzani itu belum memasukkan semua ya poin-poin pertimbangan yang seperti yang dari tim penasihat hukum harapkan, yang kami sampaikan di kuasa hukum kita. Ini kan proses sudah diputus. Dalam pandangan Kakak sebagai kuasa hukum, apa karena TPPU-nya nggak ada kena, apa gimana Kakak? Kakak meyakinkan bahwa klien Kakak tidak bersalah? Kami yakin sekali untuk TPPU itu tidak sama sekali tidak memenuhi unsur sebagaimana yang unsur dalam Apa meyakinkan itu untuk proses banding itu dikabulkan? Dikabulkan. Kalau untuk TPPU dikabulkan, begitu juga untuk pasal 45 ayat 10 junto 27B ayat 2, kami dari tim penasihat hukum memiliki keyakinan bahwasannya untuk terhadap pasal tersebut Nikita Mirzani juga tidak memenuhi dalam unsur-unsur sebagaimana yang ada di dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Karena ya banyak ya tentu saja poin-poin, salah satunya begini. Untuk poin yang membuka rahasia tadi ya, Nikita Mirzani kan disangkakan atau dituduhkan dia bukan dituduhkan sih sebenarnya, maksudnya oleh hakim pengadilan tingkat pertama kan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hakim di tingkat pertama bahwa Nikita Mirzani ini membuka rahasia ya yang kemudian menguntungkan dirinya. Nah, sekarang membuka rahasianya itu apa? Di dalam putusan tersebut tidak dijelaskan apa rahasia apa yang dimaksud begitu. Apakah rahasia produk? Kalaupun produk, rahasia apa di dalam produk itu yang dibuka rahasianya? Apakah tentang tidak adanya izin BPOM atau ada kandungan yang berbahaya di dalam produk itu? Ataukah apa? Nah, itu tidak dijelaskan di dalam putusan hakim yang memutuskan perkara pada tingkat pertama. Substansi perkara yang sudah diputus, apakah ini menjadi ada kerjasama nggak sih dalam poin ini Kakak memperdalam kasusnya ini kita akhirnya divonis kerjasama? Apalagi kerjasama dalam konteks ambasador, karena kan mindset masyarakat ini kan kerjasama atau dilarikan ke pemerasan atau akhirnya dari ya, kalau dari tim penasihat hukum kan pada saat persidangan yang lalu kan juga memang telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan bahwasannya ini adalah suatu perkara yang antara Nikita dengan Reza Gladys itu ada suatu perjanjian, yaitu untuk mereview produk-produk Reza Gladys yang tidak overclaim itu untuk direview oleh Nikita Mirzani.
sebagaimana yang ada di dalam bukti rekaman suara ya, telepon antara Reza Galenus dengan Ismail Marzuki yang minta tolong untuk Kakak sebagai kuasa hukum dengan untuk kondisinya Nikita komunikasi atau pernah melihat nggak sih atau pernah menjenguk Nikita sendiri di lapas sendiri saat ini? Saya ada menjenguk waktu itu. Terus Ada. kondisinya gimana kak? Kondisinya baik aja. Ya, kemarin soal dia berteleponan sama salah satu dokter itu gimana kak? Menanggapinya gimana kak? Kebetulan itu saya Momen. no comment ya. Nah, kasih mungkin terkait dengan No besok comment. sidang PMA-nya. Mungkin bisa minta komentar dari seperti apa, Bang Kak? Usman ya. Untuk persiapan sidang besok mungkin kita akan hadir kan? Atau itu seperti apa nih Kak? Oh, saya belum tahu. Saya belum tahu. Tapi Kakak sendiri akan ikut mendampingi Kak? Besok insya Allah saya akan hadir, tetapi dilihat juga jadwalnya karena ada sidang-sidang yang lainnya juga. Tapi kan ada banyak yang mewakili ya untuk persidangan besok. Ini kita sendiri dipastikan hadir untuk sidang besok. Saya belum tahu. Belum tahu. Terima kasih banyak atas ini. Tapi karena kakak sebagai lawyer harapannya apa sih kak dalam proses hukumnya Nikita Mirzani yang banyak pro kontra lah tapi akhirnya udah ada keputusan. Harapannya apa sih? Ya harapannya kami dari tim penasehat hukum sangat berharap sekali keadilan yang benar-benar sebagaimana yang diharapkan oleh Nikita Mirzani.